Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Pada video kali ini kita akan mereview meter so elektrik dari Dongcheng. Tipenya adalah DJX09-255. Di belakangnya ada angka 255, berarti untuk ukuran blade adalah 255 mili atau sama dengan 10 inci. Kurang lebih penampakannya seperti ini ya teman-teman ya, tetapi tidak include dengan blade yang warna merah ini. Ini beda ya, tidak include di paket pembelian. Dan Dongcheng ngeklaim untuk DJX09-255 ini bisa digunakan untuk kerja sehari-hari. Jadi bisa digunakan untuk mencari nafkah. Nah, bagaimana performanya nanti ya teman-teman ya, sabar ya. Kita masuk ke video unboxingnya dulu. Untuk kemasan produk dus biasa khas Dongcheng, lumayan tebal untuk kartonnya. Ya lumayan lah ya teman-teman ya, lumayan melindungi kalau terjadi benturan. Pada paket pembelian yang pertama ada buku petunjuk penggunaan, masih berbahasa Inggris dan harap dibaca agar tidak salah cara menggunakannya. Lalu ada kartu garansi dari Dongcheng 2 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk service center ada banyak ya, ada di 17 kota di Indonesia. Selanjutnya di sini ada berbagai macam aksesoris, ini adalah dust collector, lalu ada clamp, selanjutnya ini ada table extensionnya, selanjutnya ini adalah kunci blade dan carbon brush. Untuk carbon brush kita dapat sepasang ya, bentuknya seperti ini, lalu ada meter locknya, ini kunci untuk meternya. Nah ini dia untuk mesinnya ya teman-teman ya, kita keluarkan dulu ya. Ini dia penampakan dari mesinnya. Untuk build quality, ini terlihat bagus ya teman-teman ya. Seperti meter locknya ini material bahannya adalah plastik, tebal, cakep. Lalu ini juga plastik ya. Dan pada tabelnya ini ada angka untuk derajat meternya. Dan ini timbul ya, atau nongol nih. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi nggak takut hilang angkanya. Untuk cetakan angkanya juga rapih ya embosannya, cakep. Lalu untuk tabletop ini adalah coran aluminium, tebal untuk material bahannya, jelas kokoh pastinya. Lalu di sini ada penggaris, nih angkanya ini deboss ya. Kalau tadi emboss ini deboss masuk ke dalam seperti di grafir. Lalu untuk table extensionnya ini material bahannya adalah besi ya teman-teman ya. Nih kanan dan kiri material bahannya adalah besi dan lumayan tebal. Lalu untuk klampnya ini dratnya besi. Ada knop plastik di sini untuk memutar. Lalu untuk pegangannya atau tangannya ini adalah coran aluminium. Pengunci tangannya ini ada lagi nih di sini diberikan seperti knop plastik ya. Jadi gampang untuk dioperasikan. Untuk leher dari meter so-nya ini tebal juga ya teman-teman ya. Ini material bahannya adalah coran aluminium. Di sini ada derajat kemiringan untuk motong bevel. Nih bisa dilihat ya. Tebal sekali. Sampai di sini nih menyatu sampai di blade covernya. Ada tulisan Dongcheng. Untuk mekanisme naik turun dari blade guardnya ini adalah besi yang di finishing dengan cat berwarna hitam. Lalu untuk blade guardnya ini adalah mika ya, mika transparan dan tebal juga ya teman-teman ya. Nih, jadi nggak gampang rusak apabila kena residu pada saat kita gunakan untuk motong logam. Untuk pengunci naik turunnya ini adalah plastik. Lalu untuk logamnya itu menyatu ya sampai sini ya teman-teman ya. Sampai di rumah gearboxnya. Lalu sebagiannya lagi adalah plastik. Yang warna biru ini plastik. Dan warna hitam di sini juga plastik ya. Plastiknya tebal teman-teman. Cakep. Pada handle-nya ini juga plastik. Di sini juga plastik. Dan ada grip karet sedikit di sini. Ya lumayan lah ya. Pada bagian bawah ada pengunci bevel. Ini material bahannya adalah plastik juga. Nih pengunci bevelnya. Lalu untuk bagian dust collector, material bahannya adalah kain biasa ya teman-teman ya. Dan untuk kainnya ini tipis. Selanjutnya kabel. Kabelnya lumayan tebal. Nih. Overall untuk build quality ini cakep ya. Dari finishingnya cakep, material bahan yang digunakan juga cakep semuanya. Ya sudah biasa ya, kalau brand Dongcheng ini untuk build quality selalu cakep memang. Untuk fitur yang pertama di sini ada handle yang fungsinya adalah agar gampang untuk dibawa-bawa ya atau dipindah-pindahkan di bagian atas ini teman-teman. Selanjutnya di sini ada pengunci untuk engselnya. Ini kalau kita tarik maka dia akan naik ke atas ya. Nih seperti ini teman-teman. Kalau mau dibawa-bawa dilipat lagi. Tinggal ditekan ke bawah lalu kita tekan penguncinya, maka posisinya akan terkunci seperti semula. Selanjutnya di sini ada dust collectornya, ini bisa dilepas ya untuk dust collectornya. Lalu pada handle ada trigger,
Ini triggernya belum dilengkapi dengan trigger lock. Tetapi tidak usah takut teman-teman, tetap ada fitur safety-nya. Jadi ada tuas yang mengunci naik turunnya. Jadi tidak akan kita bisa turunkan untuk pisaunya apabila kita tidak tekan tuasnya. Jadi harus ditekan tuasnya seperti ini, baru bisa kita turunkan blade-nya. Fitur selanjutnya di sini ada spindle lock untuk membuka dan mengunci blade. Lalu untuk karbon brush-nya posisinya ada di luar untuk menggantinya nggak ribet ya, tidak perlu bongkar mesin. Lalu di sini ada untuk stopper, untuk motong tidak putus ya teman-teman ya. Bisa kita atur untuk stoppernya. Selanjutnya kita bisa motong bevel dengan kemiringan maksimal 45 derajat. Di belakang ada penguncinya. Ini tinggal dilonggarkan dan dieratkan saja apabila kita ingin miringkan. Dan untuk miringnya itu hanya satu arah saja ya, bukan dua arah. Jadi hanya bisa miring ke kiri. Berikutnya di sini ada table extensionnya, dan ini kita bisa panjangkan lagi ya paling tidak 2 cm ya teman-teman ya. Selanjutnya fitur safety lagi, yaitu blade guard ya. Ini wajib ada nih teman-teman, karena kalau nggak ada bisa berbahaya. Lalu ada clamp untuk mekanisme mengeratkan dan melonggarkan menggunakan rad ya teman-teman ya. Tinggal diputar saja knob yang ada di atasnya ini. Lalu kalau kita ingin motong bevel, nah untuk stoppernya ini bisa kita pindahkan posisinya ya teman-teman ya. Karena kalau stoppernya ini tidak kita pindahkan, pada saat kita motong bevel, dia kena ya, bisa kena pisau. Ada penguncinya di belakang. Lalu fitur berikutnya di sini ada meter lock-nya, bisa berfungsi sebagai pengunci dan juga bisa berfungsi sebagai handle untuk memindahkan posisi dari meternya. Ada angka dan juga ada jarumnya di situ. Untuk memindahkan tinggal ditekan. Nih ya, ada kliknya juga di setiap posisi. 15, lalu di posisi 22,5, dan terakhir di posisi 45, ada kliknya. Jadi lebih presisi. Dan apabila sudah klik, kita bisa kunci lagi, biar lebih yakin ya, agar posisinya tidak berubah-ubah. Untuk fitur esensial pada sebuah meter show, semuanya sudah ada pada meter show Dongcheng ini ya teman-teman ya, lengkap sekali untuk fiturnya. Untuk uji spesifikasi yang pertama di sini kita akan lihat konsumsi listrik tanpa beban. Udah saya colokin ya. Startnya tadi di angka 1300, idle-nya di angka 1100. Jadi jelas untuk listrik 450, 900 nggak bisa ya. Minimum ya 2200 karena startnya di 1300 tadi. Untuk 1300 juga saya tidak merekomendasikan. Selanjutnya kita akan menguji RPM. Di angka 5108 RPM. Selanjutnya kita akan mengukur tingkat kebisingan. (107,6 desibel). Dan ternyata ada fitur slow startnya juga ya teman-teman ya. Jadi nggak langsung cepat putarannya, lambat terlebih dahulu. Nih bisa dilihat ya. Nah, ada fitur slow startnya. Dia lambat terlebih dahulu, makin lama makin kencang. Untuk uji performa, yang pertama di sini kita akan memotong aluminium dengan ketebalan 8 mili. Kita lihat ya. Tidak ada masalah ya teman-teman ya. Asalkan pisaunya tajam, saya rasa tidak akan ada masalah. Kita coba lagi ya.
Terpotong dengan baik ya. Nih. Tidak ada kendala. Sekarang kita akan coba memotong kayu jati Belanda. Ini ketebalannya 3,5 ya, 3,5 cm. Ini saya menggunakan pisau yang 100T, bisa untuk kayu, bisa untuk aluminium. Tapi kalau mau lebih cepat potongannya, ya gunakan yang jumlah giginya lebih sedikit ya. Kalau yang 100T ini hasilnya akan halus, tetapi motongnya itu akan berat ya. Dan juga agak makan waktu. Kita coba aja ya. Untuk hasil potongan halus sekali ya, tetapi ya agak terasa berat memang. Sekarang untuk pisaunya sudah saya ganti yang 40T. Untuk media yang akan kita potong adalah kayu mahoni, termasuk kayu keras. Ini lebarnya 13 cm. Dan untuk ketebalannya 6 cm ya. Kita lihat apakah bisa atau tidak. Terpotong dengan sempurna ya teman-teman ya. Jadi untuk lebar 13 dan ketebalan 6 cm masih oke. Asalkan pisaunya bagus. Untuk hasil potongan dijamin bagus ya teman-teman ya. Kuncinya itu kalau untuk dongceng ini, yang penting pisaunya. Nih, hasilnya ini cakep sekali ya. Cakep sekali hasilnya. Dan kita lihat sama-sama di sini apakah potongannya presisi atau tidak. Nih. Presisi ya. Tidak ada celah ya teman-teman ya. Presisi. Nah, ini juga. Tidak ada celah, sangat presisi. Kuncinya pisaunya harus pisau yang bagus. Sekarang kita akan lihat sama-sama berapa maksimal lebar potongan. Nah, ini udah mentok ya teman-teman ya. Kita lihat di bagian bawahnya. Nih. Untuk lebar maksimal potongan di angka 13,8 ya. 13,8 teman-teman. 13,8, tidak sampai 14. Itu dia lebar maksimal potongan. Selanjutnya kita akan motong meter dengan kemiringan 45 derajat. Sekarang kita akan lihat untuk hasilnya. Nah, ini ya, kalau disatukan apakah membentuk sudut 90 derajat? Biar lebih pasti kita ambil siku. Nih ya teman-teman ya. Nih. Bisa dilihat ya. Agak susah saya megangnya. Nih ya teman-teman ya. 90 derajat. Mantap. Sekarang kita akan motong bevel kemiringan 45 derajat. Sekali lagi, asalkan pisau tajam, hasilnya pasti akan oke ya. Kita lihat. Ini ya teman-teman ya. Membentuk sudut 90 derajat nih.
pemotongan terakhir. Kita akan motong meter plus bevel, keduanya 45 derajat. Bismillah. Enak sekali teman-teman, tenaganya itu terasa mantap ya. Untuk hasil potongan. Nah ini kalau disatukan, nih, ya, mantap. Tidak ada kendala ya. Keren. Ini nih enak sekali makainya ya. Untuk performa setelah saya gunakan tadi, dari segi tenaga sih tidak ada komplain ya teman-teman ya. Menurut saya tenaganya sudah lebih dari cukup. Motornya powerful. Lalu pada saat kita gunakan untuk memotong kayu tebal tadi tidak ada kendala sama sekali, lancar-lancar saja. Dan untuk hasil potongan juga presisi. Tadi kita ukur menggunakan siku ya untuk hasil potongannya. Presisi, top Marco top lah pokoknya untuk DJX 09255 ini. Lalu dari segi fitur semuanya bekerja dengan baik, tidak ada fitur yang useless, semuanya terpakai ya dan gampang dioperasikan untuk fitur-fiturnya. Jadi saya rasa ya ini memang sangat cocok digunakan untuk kerja sehari-hari mencari nafkah. Karena ya itu tadi, tenaganya oke, presisi, lalu fitur-fiturnya juga semuanya mendukung ya teman-teman ya. Nah, yang menjadi catatan menurut saya adalah dari segi suaranya. Agak sedikit berisik ya untuk suaranya. Jadi kalau digunakan di lingkungan perumahan, ya kalian harus minta izin tetangga dulu daripada nanti terjadi konflik ya. Nah, itu aja sih catatannya ya. Selain itu semuanya sudah oke. Harganya ini sangat-sangat terjangkau. Hanya 1.650.000 saja. Harganya ini seperti merek-merek yang dari brand generik ya. Sangat murah. Garansinya jelas. Lalu untuk service center banyak. 1.650.000 menurut saya ini adalah best deal. Kalau kalian sedang mencari meter untuk usaha, Dongcheng DJX 09-255 ini mungkin adalah salah satu pilihan yang tepat menurut saya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.